Ada pepatah mengatakan bahwa musik adalah teman di kala suka dan duka, dan lewat musik orang selalu mencari kebahagiaan tersendiri. Meskipun terkadang musik belum tentu membuat kebahagiaan bagi yang merindukannya. Waktu baru menunjukkan pukul jam setengah 8 malam, ketika aku dan Herman saling berboncengan untuk menuju ke kampung sebelah, yaitu di dalam acara menonton musik. Dan kami menamakan di sana adalah nonton madun. Karena di tahun 80-an ketika itu, musik sangatlah langka sekali di Belitung, dan orang begitu haus akan hiburan terhadap musik. Sebagai anak yang berusia remaja pada saat itu, sebenarnya bukan hanya menonton musik yang selalu menjadi orientasi bagi kami, tetapi lebih kepada mencari cewek, atau dalam bahasa Belitung adalah nyari biak. Dan hal ini bukan hanya berlaku bagi kami saja, tetapi bagi kebanyakan remaja yang ada di Pulau Belitung. Dan pada waktu itu, meskipun jauh, tetapi tetap didatangi. Meskipun dari kampung yang bersebelahan, kami pun juga ikut datang. Seperti pada umumnya orang-orang Belitung yang sedang mengadakan suatu hajatan perkawinan ataupun selamatan, biasanya setelah acara resepsi di siang hari, pada malam harinya mereka mengadakan satu pertunjukan musik hiburan, dan itu bersifat umum yang bisa ditonton oleh masyarakat dari berbagai daerah di Pulau Belitung. Dari kejauhan, sayup-sayup sudah terdengar suara musik, dan itu sangat membuat hati kami begitu menggebu-gebu untuk segera sampai. Semakin lama semakin mendekat kami kepada sumber suara. Jalanan yang tadi sepi dan gelap pun telah berubah menjadi suasana ramai dan terang benderang. Di sisi kanan dan kiri, dekat pentas, juga nampak para pedagang menjajakan dagangannya, yaitu mulai dari kacang rebus, jagung rebus, kemudian ada yang menjual rokok dan lain-lain. Dan nampak suasana begitu ramai pada malam itu. Aku dan Herman pun segera mencari posisi yang ideal untuk melihat ke atas panggung agar sang penyanyi terlihat dengan begitu jelas. Kami memang mengambil tidak terlalu dekat, tetapi juga tidak terlalu jauh dari pentas. Di atas panggung nampak seorang bidu wanita ataupun penyanyi sedang mengalunkan suaranya. Sementara di depan pentas itu banyak sekali orang sedang berjoget-joget ria, menggambarkan rasa kegembiraan bersama dan sukacita dari para pengunjung yang datang dari berbagai daerah di Pulau Belitung. Untuk acara berjoget ria seperti itu, aku dan Herman tidak pernah sedikit pun untuk bergeming di dalam keikutsertaan di depan panggung. Tetapi mata kami lebih fokus untuk bergerilya, seakan seperti mencari mangsa, yaitu mencari cewek-cewek, ya tentu saja yang cantik dan tidak ada pasangannya. Setelah celingak-celinguk ke sana dan kemari, akhirnya mataku tertuju pada dua orang gadis. Itu sangat cantik sekali. Dan keberadaan tentang posisi dua gadis itu langsung kukabarkan atau kuberitahukan kepada Herman sahabatku. Setelah melihat dua gadis itu, kulihat Herman pun begitu sumringah, dan dia mengisyaratkan kepadaku untuk kami segera mendekat kepada
dua gadis yang cantik yang sedang asik menonton musik. Herman yang memang berani dan ahli dalam soal cewek telah membuka pembicaraan untuk berkenalan kepada dua gadis itu, dan aku pun juga ikut nimbrung, dan kemudian terjadilah keakraban, ngobrol ini dan itu. Agar kelihatan seimbang, aku dan Herman pun memutuskan untuk membagi posisi dengan mengajak bicara kepada masing-masing pasangan. Kami memulai obrolan yang dari hal-hal yang kecil, kemudian berlanjut kepada di mana tinggalnya, apakah sudah punya pacar dan lain-lain. Dan hal itu jawabannya sangat menyenangkan hati kami. Aku dan Herman begitu asiknya mengobrol dengan pasangan masing-masing yang kami jumpai di malam itu. Dan tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Suara musik yang bergema, obrolan orang di sekitar kami tidak kami pedulikan sama sekali. Yang terpenting, hati kami senang malam ini. Paras wajah yang cantik serta aroma wangian dari tubuh mereka membuat kami begitu betah untuk lebih mendekat dan lebih mendekat lagi. Di dalam obrolan itu pun akhirnya kami pun tahu bahwa kedua gadis itu adalah kakak beradik. Sedang asik kami mengobrol, tiba-tiba saja salah satu di antara mereka mengisyaratkan dan mengatakan bahwa mereka ingin pulang. Hal ini membuat bagi kami waktu begitu singkat atas segala pertemuan. Tetapi Herman yang begitu berani dan memang agak kegatalan segera menawarkan diri untuk mengantarkan mereka. Dengan tersipu malu, akhirnya gadis itu pun menjawab dan menginginkan agar memang kami yang mengantarkan mereka. Tetapi permasalahannya, kami tadi datang berdua dengan Herman dengan berboncengan sepeda. Sementara gadis itu datang ke tempat musik hanya dengan berjalan kaki dari kampung sebelah. Tetapi akhirnya Herman pun berinisiatif dan mengatakan kepadaku bahwa sepeda yang kami parkir tadi tetaplah ditinggal di situ dan kami berdua berjalan kaki mengantar kedua gadis yang cantik jelita. Langkah demi langkah kami tinggalkan arena musik yang tadi hingar-bingar dan terang benderang, menyusuri jalan yang sepi, gelap, namun penuh dengan kemesraan. Sesekali terdengar suara jangkrik dari semak-semak yang ada di sekeliling. Juga suara lolongan anjing yang terdengar dari kejauhan. Namun hal itu tidaklah membuat hati kami merasa takut, sebab yang kulihat Herman yang berada beberapa langkah di depanku sedang asik berpegangan tangan dengan gadis pilihan hatinya. Semula aku ragu untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Herman, tetapi aku mencoba untuk memberanikan diri untuk menyentuh tangan gadis itu, dan tanpa penolakan akhirnya gadis itu pun tersenyum padaku. Hatiku bergetar, berdebar tak menentu. Dan itu adalah sesuatu yang sangat membahagiakan di malam itu. Entah sudah berapa lama kami berjalan dan sudah berapa jauh jarak yang sudah kami tempuh. Dan tiba saatnya gadis itu menunjukkan bahwa itu adalah rumah mereka tinggal. Kedua gadis itu pun
mempersilahkan agar kami untuk mampir. Tetapi aku dan Herman agak ragu sebab itu sudah larut malam. Meskipun yang aku alami dan juga Herman alami bahwa kami pada saat itu sedang berkeringat dan kelelahan setelah menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Dan gadis itu pun menawarkan agar kami kalau memang enggan untuk masuk ke dalam rumah, cukuplah duduk di teras rumah. Tetapi Herman yang lebih kreatif dan kegatalan menyarankan agar kami cukup duduk di bawah pohon yang ada bangku yang terbuat dari papan. Ya, hitung-hitung suasananya juga cukup romantis untuk bermesraan dengan gadis pilihan kami masing-masing. Akhirnya kedua gadis itu pun sepakat untuk mengiyakan apa yang menjadi kehendak kami. Dan kedua gadis itu pun berpamitan untuk masuk ke dalam rumah. Mereka mengatakan ingin membuatkan minuman hangat untuk kami berdua. Tak lama kemudian, kedua gadis yang kakak beradik itu pun kembali dengan membawa minuman buat kami berdua. Dan yang lebih spesial lagi, kedua gadis itu telah berganti pakaian dengan menggunakan baju tidur masing-masing dan nampak lekuk-lekuk tubuh yang begitu menggairahkan. Kami yang haus, kami yang berkeringat dan kelelahan, tanpa ragu-ragu langsung menikmati minuman hangat yang telah disediakan buat kami. Dan hal itu menambah suasana menjadi lebih bergairah. Obrolan-obrolan yang penuh dengan hal-hal yang nyerempet pun terlontar dari mulut kami yang nakal. Dan yang lebih membuat kami bersemangat adalah ketika kedua gadis itu mengatakan bahwa mereka hanya tinggal berdua sebab kedua orang tuanya telah lama tiada. Malam yang dingin terasa begitu hangat dan aroma tubuh yang wangi membuat seakan gairah muda kami bergolak. Suara lolongan anjing dan burung-burung malam seakan irama yang sangat mengesankan, dan itu adalah gairah dari Dewi Cinta. Sentuhan demi sentuhan kami lakukan terhadap kedua gadis yang menjadi pilihan kami masing-masing. Dan kulihat Herman juga begitu bergairah, aku pun demikian. Tetapi ada sesuatu yang sangat menyeramkan sekali ketika wajah kami begitu berdekatan terhadap gadis kami masing-masing. Yang kami lihat adalah sebuah wajah yang sangat menyeramkan sekali. Aroma tubuh yang wangi telah berubah menjadi bau busuk seperti bau bangkai. Dan yang lebih menakutkan lagi, ternyata kedua tangan gadis itu telah merengkuh kami masing-masing. Dan itu membuat kami tak berdaya, pingsan, tak bergerak. Ketika pagi tiba, barulah kami tersadar setelah dibangunkan oleh orang-orang kampung yang kebetulan lewat di tempat kejadian di mana kami tadi malam berada. Dan kami juga baru sadar bahwa kami semalaman itu tak sadarkan diri di area perkuburan. Ada rasa malu terhadap mata orang-orang yang memandang kami. Tapi juga ada yang lebih menakutkan lagi, yaitu rasa seram yang teramat sangat.
Demikianlah kawan-kawan, satu cerita misteri yang telah kita sama-sama dengarkan. Terima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudah mendengarkan cerita ini hingga selesai. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Baik kawan-kawan, salam sukses dan bahagia. Long Big Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, thank you, thank you.